terkait masalah Miftah yang hari ini viral, ada sedikit kesalahan baca kitab. Menurut saya itu hal biasa. Ini bukan sedikit kesalahan baca kitab. Dalam satu ceramahnya saja, saya bisa menemukan 5 lebih daripada kesalahan-kesalahan yang sifatnya fatal dan tidak fatal. Saya akan tunjukkan nanti kepada Anda semuanya. Dan semoga kita Miftah, teman-teman jangan suka mencaci maki. Goblok. Yaghfiru li jami'i khalqihi dimaknai atas. Padahal lam itu misalkan banyak, ada lam muzahlaqa, alam kailam. Videonya di dalam kesempatan ini di Nisbu Sya'ban, dia ceramah di depan para santrinya di pesantrennya, dia tidak paham tarkib idhofah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Bintang Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait katanya Gus Miftah minta maaf. Tapi setelah saya lihat, saya teliti videonya, nggak ada kata-kata maaf. Malah yang ada upaya-upaya untuk handling objection, atau dia stubborn, malah meninggikan diri dengan cekek-cekekan dengan teman-temannya. Mari kita langsung lihat dan saya akan tunjukkan videonya kepada Anda, di mana letak minta maafnya, di mana letak penyesalannya. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan bagi saya malam hari ini di pendopo Pondok Pesantren Nur Haji dirawui sama Gus Ulil dan kawan-kawan agar bicara dalam rangka silaturahmi. Dalam rangka silaturahim, bukan minta maaf. Ada yang disampaikan, Gus? Siap, Gus. Terkait masalah Gus Miftah yang hari ini viral, ada sedikit kesalahan baca kitab. Menurut saya itu hal biasa. Ini bukan sedikit kesalahan baca kitab. Dalam satu ceramahnya saja, saya bisa menemukan 5 lebih daripada kesalahan-kesalahan yang sifatnya fatal dan tidak fatal. Saya akan tunjukkan nanti kepada Anda semuanya. Sekarang kita lanjutkan. Pesantren itu biasa. Saya sering baca kitab salah. Dulu di pesantren sering ditakzir gara-gara salah baca kitab. Kesalahan baca kitab bagi orang yang betul-betul menjadi panutan, ini bukan hal yang biasa dan tidak boleh ini disampaikan, apalagi di depan para santrinya. Saya lihat dalam Nisfu Sya'ban beliau berceramah di depan para santrinya, dan banyak kesalahan-kesalahan yang saya lihat, yang saya tangkap pada kesempatan ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda nanti. Mari kita lanjutkan dulu. Yang paling fatal itu sudah salah tidak mau ngaji. Sementara kalau Gus Miftah salahnya sedikit, dan beliau tetap semangat ngaji, siap ngaji. Yang paling parah itu katanya orang yang salah tapi nggak mau ngaji. Sementara Gus Miftah kesalahannya sedikit tapi mau ngaji. Saya akan lihat dan saya akan buktikan, dan sebelum ini saya lanjutkan, saya akan menyampaikan ada 4 kategori manusia, 4 kategori seseorang. Kata Imam Abu Abdurrahman Al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim, disampaikan pada tahun 100 Hijriah yang lalu. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alim. Yang pertama adalah orang yang tahu dan dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang tahu, ini adalah orang yang alim, maka ikuti orang yang pertama tersebut. Sedangkan orang yang kedua adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahil. Orang yang kedua ini adalah orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya enggak ngerti. Ini adalah orang bodoh. Yang ketiga adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika ghafil. Orang yang dia tahu punya ilmu, tapi dia tidak tahu atau tidak sadar bahwa dirinya punya ilmu. Ini adalah orang yang lupa atau orang yang ghafil, kata Imam Abdurrahman Al-Khalil. Yang keempat ini adalah orang yang tidak tahu dan sadar bahwa dirinya tidak tahu. Ini adalah orang yang bagus, yang top, yang memang betul-betul mengakui kesalahannya, ketidaktahuannya, dan ingin benar-benar mendapatkan bimbingan dan pengetahuan. Maka fa'arsyidu, maka bimbinglah orang seperti ini. Saya akan melihat dan Anda akan menilai Gus Miftah tipe orang yang mana. Saya lanjutkan. Sekali lagi, yang salah itu yang tidak mau ngaji tapi sukanya menyalahkan, sukanya mencaci maki. Goblok. Mencaci maki. Yaqulu fi akhir zaman qaum ad-dall akmal atalamu bainahum sammauna al-haqq. Salah akan ada masalah. Dimana suatu tahun itu merasa ibadah yang paling keren, ibadah yang paling jos adalah yang mencaci maki. Dan semoga kita Gus Miftah, teman-teman, jangan suka mencaci maki. Semoga kita Gus Miftah, teman-teman, jangan suka mencaci maki. Lalu bagaimana dengan video ini? Harusnya orang NU itu paham kafir itu dari bahasa kafara yukafiru kufron. Kuya goblok meneh. Tengku Zulkarnain kepleset, dia mencaci maki. Kafir itu asal kata kafaro yukafiru kufron. Kalau menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, harusnya kafara yukafiru takfiron.
Goblok. Neno Warisman doanya kepeleset, dia mencaci maki. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Kalau tak takon, sejak kapan Neno Warisman itu dapat panggilan ustazah? Kok moro-moro ustazah Neno Warisman? Teng Indonesia itu saat ini lagi ngetren ngartis ora payu mustah. Kuwi lak yo ora nyambung. Wong donga perang Badar dinggo perang, dinggo pilpres. Ayo saiki tak takon, Neno, saiki calonmu kalah, kowe nyembah sapa? No. Kowe nyembah sapa saiki? Dadak gawe odo-odo, urung bodho kok wis takbiran. Urung bodho kok wis takbiran. Kuwi yo pekok meneh. Gus Nur kepeleset atau memang tidak paham, dan Gus Nur ngakui memang dia nggak bisa baca kitab, nggak tahu mondok, dia masih caci maki. Wong mubahala kok bengok-bengok dhewe. Kowe iki mubahala apa dolanan debus? Pertanyaane. Ini goblok meneh. Wong iki maca ayatnya salah kok. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 176. Ku yo goblok meneh. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Surat Al-Isra. Apakah benar apa yang disampaikan barusan? Dan semoga kita, Gus Miftah, teman-teman jangan suka mencaci maki. Saya lanjutkan. Sekali lagi masalah salah membaca kitab itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Yang penting kita tetap semangat ngaji, semangat belajar, semangat membenahi kesalahan-kesalahan kita. Dan saya sangat salut dengan Gus Miftah, sebab beliau manfaatnya luar biasa. Setiap Ketika menceritakan mau mengedifikasi adanya pribadi Gus Miftah, yang salut dari Gus Miftah, nah, sebelum dia selesai mengucapkan, Gus Miftah langsung ngacung. Apa ini maksudnya? Jangan-jangan ini settingan atau memang janjian mau edifikasi tersebut? Coba Anda lihat sekali lagi videonya. Dan saya sangat salut dengan Gus Miftah, sebab beliau manfaatnya luar biasa. Setiap bulan bisa mengislamkan minimal 5 orang. Mengislamkan minimal 5 orang. Ini yang salut daripada Gus Miftah. Tidak apa-apa salah kitab, tidak apa-apa nggak bisa baca kitab, tapi mengislamkan 5 orang setiap bulan. Lalu bagaimana dengan setiap hari, setiap detik, setiap videonya menyesatkan dan memberikan satu paham yang berdampak dekadensi moral, dekadensi akidah, dekadensi akhlak dan lain sebagainya. Dengan penyamaan akidah, dengan penyamaan agama, dengan liberalisasi agama, dengan pencampur adukan akidah, dengan dukungannya kepada orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama. 5 orang masuk Islam dan jutaan umat Islam akidahnya tergelincir. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari kita lihat. Sementara saya santri yang mungkin bisa baca kitab kuning. Baik, saya tidak usah lanjutkan, Anda bisa tonton sendiri. Videonya judulnya minta maaf, tapi ternyata sampai belakang, sampai akhir nggak ada minta maaf. Saya akan mempertanggungjawabkan kepada Anda semuanya bahwa saya menemukan satu kali duduk ceramahnya di depan para santrinya, ini banyak kesalahan-kesalahannya. Di antaranya setelah saya meneliti, misalkan dia tidak paham huruf jar seperti video ini. Lidoruratish syi'ri. Lidoruratus si'ri. Lidoruratish syi'ri. Lidoruratus si'ri. Lidoruratish syi'ri. Ini yang benar, bukan lidoruratus syi'ri. Lidoruratus si'ri. Dan ini disampaikan sudah berapa tahun yang lalu kalau tidak salah. Kemudian diantaranya dalam videonya di dalam kesempatan ini di Nisbu Sya'ban, dia ceramah di depan para santrinya di pesantrennya, dia tidak paham tarkib idhofah. Artinya dia menyampaikan ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Ini kata Sayyidina Ali sebenarnya. Ana abdun man 'allamani. Apa artinya? Kalau tarkib idhofah ini jangan ana abdun man 'allamani, tapi ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Tarkib idhofah terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhafnya itu nakirah, jangan ada al, jangan ada tanwin, jangan ada nun di dalam jamak mudzakkar salim dan tasniyah. Dan salah satu contohnya adalah ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Kalau misalkan Anda mau pakai tanwin, ana abdun, Anda bisa ana abdun liman 'allamani harfan wahidan. Walaupun hanya dapat 1 huruf atau 1 ayat dari orang itu, itulah guru kita.
maka dikatakan anak abdul man alamani walau harfan wahidan. Anak abdul man alamani walau harfan wahidan. Walaupun cuma dapat satu ayat, satu huruf, itulah guru kita. Ini di dalam satu contoh. Yang kedua, beliau tidak bisa memaknai sebagaimana ala santri lam yang dimaksud di dalam video ini. Satu malam di mana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, fayafiru, Allah akan mengampuni li jami'i khalqihi, atas semua cipta, li jami'i khalqihi, atas semua cipta. Jadi yaghfiru li jami'i khalqihi dimaknai atas. Padahal lam itu misalkan banyak, ada lam muzahlaqah, lam kai, lam juhud, ada lam milik, ada lam syibhu milik, dan lam sebagainya. Ini yang dimaksud oleh saya, bahwa beliau tidak memanai ala santri pada umumnya, yang dimanai maring, bukan dimanai atas. Kalau atas itu ala, bukan lam. Ini salah satunya. Kemudian beliau tidak paham tentang penulisan Al-Quran. Masa Allah menulis Al-Quran? Ini tidak masuk akal. Dan seumur-umur saya baru dengar sekarang kalau Allah menulis Al-Quran. Baiklah, mungkin salah ucap, tapi ini tidak harus disampaikan. 286 ayat ini ditulis oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Ditulis oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ini tidak umum disampaikan di tengah publik, apalagi oleh orang alim. Misalkan beliau mengatakan bahwasanya indahnya Allah menulis Al-Quran di dalam ayat menerangkan tentang tawassut atau i'tidal atau tengah-tengah. Ini di dalam surat tersebut pas di tengah-tengah ayat penulisannya Allah luar biasa, dan diulangi lagi Allah luar biasa menulis. Dan ini maha luar biasanya Allah. Ayat ini ditulis oleh Allah di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Ditulis oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Al-Baqarah 286, ayat ini 143. 143 kali 2 jumlahnya 286. Ini jadi WhatsApp. Allah tidak menulis, tapi Allah mewahyukan, Allah berfirman, Allah menurunkan wahyu. Kalau Allah menulis, enggak. Kalau Anda memang mengartikan kata-kata menulis dalam artian hakiki menulis, penulisan Al-Quran pertama yang diperintahkan oleh baginda Rasul SAW, yaitu sahabat Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab, dan para sahabat yang lain, meskipun tidak diperintahkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi pada masa itu, penulisannya itu tidak serapi seperti Al-Quran sekarang, mushaf sekarang. Maka penulisan yang kedua yang dirapikan pada waktu itu di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, di mana Sayyidina Utsman bin Affan mengutus 5 sampai 12 orang sebagai satu tim untuk merapikan Al-Quran. Disitulah dinamakan mushaf Utsmani, dan kemudian dikembangkan, dimudahkan pembacaannya untuk mempelajarinya. Ada di sekitar di Indonesia, dicetak di Indonesia. Di situ dinamakan mushaf imla'i dan penulisan imla'i dan sebagainya. Maka kita sampaikan pada kesempatan ini, saya tidak mau sebenarnya membahas semacam ini, tidak mau membongkar hal-hal semacam ini. Tapi ketika saya melihat kemudorotan oleh tokoh-tokoh yang mendukung pluralisme, mendukung adanya Islam liberal, dan dia tidak bisa menyadari atas kekurangannya sendiri, ketika orang lain salah maka dia mencaci dan mengecam, ini tidak perlu ada di tengah-tengah kita harusnya. Maka dari itu saya sampaikan kepada Anda semuanya, mari betul-betul menjadi orang yang mawas diri, yang tahu akan kekurangan diri sendiri. Saya tidak paham, saya tidak punya ilmu, saya minim ilmu saya. Akan tapi apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang perlu kita angkat sebagai komentar sesuai kemampuan pengetahuan saya saja. Maka dari itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika ada kesalahan dalam diri saya, silahkan Anda kritik, Anda bongkar, Anda preteli kalau perlu. Ini adalah salah satu lecutan cambuk untuk saya supaya saya bisa belajar. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan bagi saya malam hari ini di pendopo Pondok Pesantren Nur Haji dirawui sama Gus Ulil dan kawan-kawan ada bicara dalam rangka silaturahmi. Ada disampaikan Gus? Siap Gus.
terkait masalah Gus Miftah yang hari ini viral, ada sedikit kesalahan baca kita. Menurut saya itu hal biasa. Di pesantren itu biasa. Saya sering baca kitab salah. Dulu di pesantren sering ditakzir gara-gara salah baca kitab. Yang paling fatal itu sudah salah tidak mau ngaji. Sementara kalau Gus Miftah salahnya sedikit dan beliau tetap semangat ngaji, siap ngaji. Sekali lagi yang salah itu yang tidak mau ngaji tapi sukanya menyalahkan, sukanya mencaci maki. Yakunu fi akhir zaman qaumun afdalu akmalihim at-talamun bainahum sammauna al-ankar. Kelak akan ada masa di mana suatu kaum itu merasa ibadah yang paling keren, ibadah yang paling jos adalah yang menang caci maki. Dan semoga kita Gus Miftah, teman-teman jangan suka mencaci maki. Sekali lagi masalah salah membaca kitab itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Yang penting kita tetap semangat ngaji, semangat belajar, semangat membenahi kesalahan-kesalahan kita. Dan saya sangat salut dengan Gus Miftah sebab beliau manfaatnya luar biasa. Setiap bulan bisa mengislamkan minimal 5 orang. Sementara saya yang santri yang mungkin sedikit bisa baca kitab kuning sedikit, seumur-umur belum bisa saya mengislamkan non muslim. Gus Miftah setiap bulan minimal 5 sampai 10 orang. Luar biasa. Yang nggak pernah selalu satu. Apa Gus? Yang nggak pernah baca. Dan yang tahu kesalahan Gus Miftah itu bukan yang membuli. Yang tahu itu santri. Rata-rata yang membuli itu nggak tahu kitab kuning kok. Sok-sokan itu nyalah-nyalahkan. Sekali lagi kita doakan semoga Gus Miftah dakwahnya semakin eksis, dan beliau tetap semangat ngaji dengan sepuh. Sekian Gus. Ya terima kasih ya, jelas kalau mengkoyong Miftah itu jatuh nggak masalah, tapi jangan sampai jamnya kita jatuh. Dan semoga Gus Miftah tetap jaya. Amin. NU jaya. Siapa kita? NU.